Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang etika dan hukum dalam bisnis. Di sini kita lihat nanti bagaimana uh, etika dan hukum ini kita aplikasikan di dalam bisnis kita nanti. Nah, etika dan hukum dalam bisnis. Nah, ini etika dipandang sebagai state of art. Kemudian hukum ialah itu di mana pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa yang akan datang. Nah, hukum ini nanti akan dimodifikasi harapan dari etika dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Nah, meskipun didasari tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi oleh hukum. Di norma etika memang bersifat dinamis, tetapi begitu ia dituangkan dalam ketentuan hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang, bahkan mungkin menjadi statis. Maka di sini hukum tentunya harus memperhatikan pula apabila adanya perubahan-perubahan. Kemudian untuk pelaku bisnis, nah ini mempunyai peranan dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, kemudian bermoral dan taat, kemudian sadar akan hukum. Jadi kesadaran hukum ini harus dapat rata di antara pelaku bisnis dan para eksekutif nantinya. Kemudian para birokrat yang didukung pula oleh faktor lingkungan yang sehat dan dalam berbisnis, sehingga budaya bisnis ini yang baik, sehat, tetap terjaga dan terpelihara. Jadi intinya di sini, di dalam bisnis ini, kita harus mempunyai etika dan taat terhadap hukum. Nah, etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ini ada perspektif Pancasila sebagai landasan pembentukan etika bisnis diperlukan untuk pertama pembentukan etika bisnis yang sesuai dengan kondisi bangsa kita. Kemudian bagaimana cara kita menegakkan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Kemudian nanti memberikan perlindungan terhadap usaha mikro atau usaha kecil yang khusus. Nah, aliran dalam etika ini pertama ada aliran utilitarianisme, kemudian ada aliran deontologi. Nah, utilitarianisme ini itu baik atau buruk setiap tindakan kita nanti diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan dan kemanfaatan yang terbanyak dengan pengorbanan yang sedikit. Nah, sedangkan aliran deontologi ini, nah ini adalah baik atau buruk setiap tindakan kita tidak diukur dari hasilnya. Nah, tapi merupakan kewajiban kita, kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Nah, adapun sumber nilai-nilai etika ini, yang pertama ada 4 sumber dalam komunitas. Yang pertama ada dari agama, kemudian ada dari filosofi, kemudian dari pengalaman dan berkembang budaya, kemudian dari hukum. Nah, apa itu pengertian hukum? Nah, hukum adalah sebagai suatu perangkat atau kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Nah, di sini nanti mencakup pula lembaga-lembaga atau institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Nah, sedangkan pengertian bisnis, nah bisnis ini adalah keseluruhan usaha yang dijalankan oleh seseorang atau badan usaha secara teratur atau terus-menerus. Nah, itu berupa kegiatan pengadaan barang-barang, pengadaan jasa atau konsultan nanti, atau maupun fasilitas-fasilitas untuk dijual belikan, kemudian untuk dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau profit nantinya.
sebagai bisnis juga. Nah, ini adalah dalam upaya memperoleh keuntungan atau laba tersebut, tentu perlu adanya rambu-rambu pengontrol atau pengatur nantinya, agar tidak menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan bisnis tersebut. Oleh karena itu, maka diperlukanlah hukum dalam berbisnis ini. Nah, macam-macam sistem hukum. Nah, pertama sistem hukum ini ada sistem hukum Eropa kontinental. Nah, di sini menurut sistem Eropa kontinental, hukum ini memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan dalam bentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi dan kompilasi tertentu. Nah, hukum adalah undang-undang. Sebenarnya tujuan dan sistem hukum ini adalah untuk menjamin kepastian hukum diatur oleh peraturan tertulis. Nah, hukum menurut sistem hukum Eropa kontinental ini juga merupakan penerapan sistem hukum kontinental, yaitu yang sangat berpengaruh di Indonesia nih, yang menerapkan berlakunya aliran, kemudian paham positivisme. Kemudian ada yang kedua, ada sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Nah, di sini sumber hukumnya merupakan putusan hakim atau pengadilan atau judicial decision. Nah, di sini kebiasaan dan peraturan tertulis di dalam undang dan peraturan administrasi negara nanti diakui pada umumnya bersumber dari keputusan atas pengadilan. Kemudian hakim di sini sangat mempunyai wewenang yang sangat luas bagaimana menafsirkan peraturan hukum-hukum yang berlaku nanti. Kemudian sering disebut sebagai case law. Yang ketiga ada sistem hukum adat. Nah, di sini hukum adat ini bersumber pada peraturan atau hukum yang tidak tertulis. Nah, tapi di sini yang tumbuh berdasarkan berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Dari sini merupakan pencerminan kehidupan bermasyarakat. Jadi contohnya adalah hukum agraria. Kemudian yang keempat itu ada sistem hukum Islam. Nah, ada kaidah atau norma dalam kehidupan masyarakat. Kaidah norma ini ada 4. Yang pertama ada kaidah agama, kemudian ada kaidah kesusilaan, kemudian kaidah kesopanan, kemudian ada kaidah hukum. Nah, apa itu pengertian hukum bisnis? Nah, hukum bisnis ini adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan nanti yang timbul dalam aktivitas antara manusia nantinya dalam berbisnis, khususnya itu dalam bidang perdagangan. Nah, kemudian hukum bisnis ini merupakan serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaannya atau roda perekonomiannya. Nah, hukum ini adalah salah satu sarana atau alat pengawasan, jadi social control. Jadi di sini yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat. Jadi sebab hukum ini menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan nantinya oleh para pebisnis. Nah, di sini makanya bentuknya yang tertulis memberikan rasa aman bagi para pelaku bisnis karena apabila terjadi pelanggaran sanksinya jelas nanti. Kemudian bisnis tidak bisa terlepas dari faktor hukum, tapi hukum saja yang belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini pula didukung faktor lain seperti etika. Bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan nantinya. Kemudian etika bisnis ini mendasari terbentuknya hukum substantif, bukan sebaliknya. Jadi sini hukum yang membentuk etika bisnis, etika sebagai bagian atau cabang dari filsafat atau umum yang mempelajari tentang tingkah laku manusia mengenai baik dan buruknya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian filsafat hukum ini mempelajari tentang hakikat hukum. Nanti merupakan cabang dari filsafat atau khusus
Keduanya, etika dan filsafat ini pada dasarnya sama-sama membahas mengenai aturan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat nantinya. Nah, di sini etika juga berkaitan dengan apa yang benar dan apa yang salah, sedangkan hukum cenderung dapat ditafsirkan sebagai masalah legal ataupun ilegal. Nah, jadi tidak semua etika diatur secara penuh oleh hukum. Nah, karena etika terus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan pemikiran etis masyarakat dalam membangun etika bisnis. Sedangkan hukum dia hanya bersifat terbatas. Nah, namun demikian hukum harus dapat mengkodifikasikan harapan dari etika bisnis. Meskipun disadari bahwa tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh hukum. Nah, untuk pembangunan kultur bisnis yang sehat, nah, idealnya nanti harus kita mulai dari perumusan kembali etika dasar yang disepakati oleh semua pihak. Ya, di sini yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan atau norma perilaku dibuat dan dilaksanakan. Nah, norma atau aturan etika bisnis ini tersebut kemudian kita wujudkan dalam bentuk hukum. Nah, dalam hal ini etika dalam dipandang sebagai state of art hukum, yaitu merupakan pedoman perilaku yang ditafsirkan dalam hukum sebagai pedoman peraturan bahari. Nah, pada dasarnya norma ini bersifat dinamis. Begitu juga nanti dituangkan dalam hukum. Jadi sifatnya dinamisnya itu menjadi berkurang dan bahkan mungkin nanti bersifat statis dia. Nah, bagaimana kita pemahaman bidang hukum? Nah, pemahaman bidang hukum ini penting bagi seorang pengusaha atau entrepreneur atau lain. Yang pertama adalah keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usahanya atau kegiatan bisnisnya. Kemudian hak dan kewajiban yang timbul oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan. Kemudian sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan. Jadi manfaat keberadaan hukum ini itu tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait. Nah, ini adalah landasan-landasan hukum bisnis. Landasannya pertama ada Pancasila, kemudian ada landasan kondisional tahun Undang-Undang Dasar 45, pasal 3 ayat 26, pasal 6 ayat 2. Jadi ketentuan hukum ini banyak, ada hukum perdata, ada pidana, perpajakan, perseroan terbatas, kemudian anti monopoli, perlindungan konsumen, hukum dagang, hukum dalam kerjaan, kemudian tentang rahasia dagang, kepalitan, kemudian perkooperasian, ada tindak pencucian hutang. Jadi banyak lagi dasar-dasar hukum ini. Nah, apa itu tujuan dan fungsi hukum? Nah, yang pertama, apa yang hendak dicapai oleh hukum. Jadi yang hendak dicapai oleh hukum ini adalah pertama adalah bagaimana ketertiban dalam dunia usaha, kemudian adanya keadilan, kemudian adanya kepastian. Nah, fungsi hukum sebagai alat nanti sarana atau mencapai tujuan hukum tersebut. Jadi sarana yang diciptakan nanti terciptanya ketertiban, terciptanya keadilan, kemudian terciptanya kepastian. Jadi sarana untuk mengubah perilaku masyarakat, hukum sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat. Nah, pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis. Nah, di sini nanti penegakan hukum bahkan menjadi prasyarat bagi terciptanya pembangunan ekonomi dan bisnis. Bagaimana cara kita mengetahui penegakan hukum? Nah, pertama kita harus mematuhi hukum tersebut dalam bisnis adalah suatu keharusan. Kemudian hukum adalah rambu-rambu yang merupakan alat pengawasan agar kita tercegah dari praktek bisnis yang tidak sehat yang bisa merugikan pihak lain yang terkait dalam bisnis tersebut. Kemudian fungsi hukum yang pertama ada social control. Nah, di sini nanti dalam hal ini hukum nanti menjaga agar masyarakat ada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat. Kemudian social engineering. Nah, di sini dalam hal ini hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Nah, kegiatan bisnis ini tidak terlepas dari faktor hukum dan rambu-rambu hukum selain rambu-rambu etika bisnis.
Nah, perlunya pemahaman hukum agar terlindung dari praktik bisnis dan curang. Jadi di sini kita sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di mata hukum manusia itu sama. Artinya tidak ada pengecualian. Kemudian yang kedua, memperhatikan pemberitaan media massa tentang rancangan undang-undang pembahasan di DPR dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi hingga disahkan sebagai undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden dan dimasukkan ke dalam lembaran negara. Jadi undang-undang yang sudah disahkan saja tidak cukup. Dalam pelaksanaannya akan diikuti dan dikeluarkannya atas peraturan pemerintah atau PP. Kemudian sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya, kemudian apabila menyangkut hal-hal detail dan teknis, nanti akan diikuti dengan dikeluarnya keputusan menteri atau Kepmen. Kemudian untuk mengetahui beberapa undang-undang yang berhubungan dengan usaha bisnis, misalnya dengan cara membaca buku-buku, majalah, atau koran yang memaparkan undang-undang atau peraturan pemerintah pusat. Nah, nanti apabila tersangkut perkara yang menyangkut masalah hukum, baik perdata maupun pidana, untuk menghadapi jalannya perkara tersebut, sejak pengaduan, pemeriksaan, sampai dengan pengadilan, sebaiknya memanfaatkan jasa pengacara atau lembaga bantuan hukum atau LBH. Dari sini agar kita tidak dirugikan karena keterbatasan pengetahuan kita tentang hukum. Jadi bagaimana jalur-jalur hukum, bagaimana proses-proses hukum, dan sebagainya. Jadi yang keenam, kita jangan mencoba-coba untuk mengelabui atau melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak disengaja, dengan sebab ketidaktahuan kita. Nah, karena hukum harus tetap dilaksanakan atau diterapkan beserta sanksi-sanksinya. Nah, untuk yang ketujuh, dalam menerapkan usaha harus mengetahui syarat-syarat hukum yang menjadi landasan usaha kita. Jadi beserta persyaratan yang terkait nantinya. Kemudian yang ke-8, kita harus berhati-hati dalam membuat suatu kontrak kerja atau perjanjian dengan pihak lain. Jadi jangan sampai kita dirugikan atau kena jebakan yang secara hukum adalah sah sifatnya, tapi secara faktual atau nyataannya sangat merugikan kita. Oleh karena itu, untuk membuat perjanjian ini yang akan melanggar hukum. Jadi mintalah nasihat-nasihat atau saran dari penasihat hukum dan dari yang sudah berpengalaman. Kemudian yang ke-9, untuk menjadi anggota asosiasi dagang atau perusahaan yang sejenis yang banyak manfaatnya bagi perlindungan dan usaha. Misalnya kalau konsultan, Inkindo, untuk menjadi kontraktor, gabung dengan Gapensi, kemudian untuk tenaga ahlinya, gabung dengan Akli atau SEPI, dan sebagainya nanti. Jadi banyak asosiasi perusahaan, asosiasi tenaga ahli, macam-macam nanti asosiasinya. Kemudian kita harus banyak membaca, kemudian menyimak kasus-kasus hukum aktual yang meliputi pelanggaran hukum oleh pengusaha. Jadi perselisihan hukum di antara pengusaha yang dimuat dari surat kabar, majalah, buku, dan lain-lain. Nah, ini nanti sebagai pedoman atau sebagai agar kita bisa mengambil pelajaran nanti dan manfaat dari kasus-kasus tersebut. Nah, ini ada subjek dan objek hukum. Nah, subjek hukum ini adalah setiap pendukung hak dan kewajiban mempunyai kewenangan hukum. Jadi subjek hukum ini terdiri dari dua, ada manusianya, kemudian ada badan hukumnya. Kemudian objek hukum. Nah, objek hukum ini adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, nanti yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikuasai. Nah, objek hukum ini adalah benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak. Nah, objek hukum dan lembaga penjaminannya dan peralihan hak, dia ada beberapa, ada lembaga gadai, ada fidusia, kemudian hak dan tanggungan. Nah, ini adalah benda yang tidak bergerak seperti hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang UPA, kemudian seperti hak milik, HGB, HGU, kemudian hak pakai. Kemudian ada akta pemberian hak dan tanggungan APHT. Dan ini hak perikatan, jadi pengertiannya, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak. Ada pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.
Nah, apa aja unsur yang perikatan ini? Nah, pertama adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua adanya pihak-pihak atau pihak debitur dan kreditur. Kemudian prestasi, adanya prestasi, yaitu nanti berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, kemudian memberikan sesuatu. Nah, apa sumber perikatan ini? Nah, sumber perikatan ada dua. Pertama ada ketetapan undang-undang, kemudian ada perjanjian. Nah, perjanjian ini kemudian adalah perbuatan hukum antara dua orang atau lebih untuk mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi di sini ada pasal 13 KUH Perdata. Jadi bentuk perjanjiannya bisa tertulis maupun tidak tertulis tentunya. Nah, ini asas perjanjian. Ada asas bersama kontrak, konsensualisme, kemudian ada asas fakta sansa perda atau asas bukti hukum, kemudian asas kekuatan mengikat, kemudian ada asas kepastian hukum, asas moral, kebiasaan, kepatutan, keseimbangan, asas kepercayaan, kemudian ada asas etikat baik. Nah, bagaimana syarat sah perjanjian? Nah, menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian itu pertama adanya kata sepakat dari kedua pihak. Jadi pihak-pihak nyatakan cakap hukum, kemudian objeknya tertentu, kemudian adanya sebab yang dihalalkan. Nah, 1 dan 2 merupakan syarat subjektif. Kemudian yang ketiga ada 4 ini adalah merupakan syarat objektifnya. Nah, apa saja macam-macam perjanjian? Yang pertama ada perjanjian konsesius, kemudian ada perjanjian formal, kemudian ada perjanjian real. Nah, untuk perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, di sini ada perjanjian jual beli, sewa menyewa, ada borongan, kuasa, ada perjanjian perburuhan, kemudian ada perjanjian pinjam meminjam. Nah, perjanjian yang diatur di luar KUH Perdata, ada perjanjian leasing, kemudian ada perjanjian joint venture, kemudian ada perjanjian waralaba dan lain-lain sebagainya. Nah, perjanjian baku atau standar kontrak. Nah, ini adalah perjanjian isinya dibuat atau disusun secara sepihak. Nah, apa ciri perjanjian baku ini? Nah, pertama, isi perjanjian tersebut dibuat ditentukan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya lebih kuat. Nanti debitur tidak turut dalam menentukan substansi kontraknya. Yang ketiga, debitur lebih cenderung untuk menerima isi kontrak tersebut karena kebutuhan. Kemudian yang keempat, kemudian yang kelima, format perjanjian tersebut dipersiapkan terlebih dahulu isinya dan formatnya ataupun individual. Adapun contoh perjanjian baku, nah di sini ada perjanjian kredit, kemudian ada perjanjian asuransi dan lain-lain. Kemudian ada one prestasi dan force majeure. Nah, ada apa itu one prestasi ini? One prestasi ini adalah suatu perbuatan yang ingkar janji. Berarti bentuk one prestasi ini pertama tidak melakukan apa yang telah kita sanggupi. Kemudian melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya. Kemudian melaksanakan perjanjian tetapi terlambat. Kemudian melakukan dengan yang ternyata tidak boleh dilakukan. Nah, di sini nanti penetapan organisasi dengan cara somasi nantinya. Kemudian force majeure atau keadaan memaksa atau overmatch. Nah, ini adalah suatu keadaan yang darurat. Jadi debitur tidak dapat melaksanakan perjanjiannya. Yang disebabkan bukan kesalahan debitur. Jadi akibat hukum dari force majeure timbullah resiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul? Nah, yang bertanggung jawab nanti tersebut adalah menurut teori objektif dan ada teori subjektif. Ada tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di sini ada CSR. Nah, jadi corporate social responsibility. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut juga harus mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Jadi CSR ini adalah merupakan komitmen usaha
untuk bertindak secara etis, kemudian beroperasi secara ilegal, kemudian berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi perusahaan, bersamaan dengan meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, mungkin komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas. Di CSR ini menurut World Business Council for Sustainable Development atau WBCSD, nah, CSR ini adalah suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jadi bekerja dengan karyawan perusahaan tersebut, kemudian komunitas-komunitas tempat lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupannya. Nah, CSR ini merupakan peningkatan kualitas hidup yang mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada. Kemudian merupakan suatu cara perusahaan mengatur proses usaha untuk berfungsi atau dampak positif pada komunitas tersebut. Kemudian CSR ini merupakan proses penting dalam pengaturan biaya nantinya yang dikeluarkan dari keuntungan kegiatan bisnis perusahaan. Dan kami kegiatan bisnis stakeholder baik secara internal maupun eksternal